Hai sahabat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Sebelumnya kita sudah membahas masalah optimasi, kemudian contoh karya yang laku, kemudian mencairkan hasilnya, dan hasil dari optimasinya juga yang sudah dibahas ke 4 video sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas market yang bagus untuk pemula, jadi mudah gitu untuk menghasilkan dolarnya. Sebelumnya saya akan tunjukin salah satu akun saya di Graphic River yang sudah saya optimasi. Yang di video sebelumnya itu belum saya tunjukin teman-teman. Ya karena saya rekamannya di luar rumah ya saat itu. Dan saya nggak bawa hard disk untuk melihat passwordnya. Karena akun saya banyak lupa teman-teman untuk passwordnya. Ini bisa dilihat misal nih satu minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Memang dari hari ke hari itu tidak terus meningkat gitu enggak, karena market sendiri itu memiliki jam-jam tertentu di mana market kita yang ada di luar negeri itu kemungkinan ya enggak sesuai sama upload kita teman-teman. Sehingga ya mungkin kalau kita approve-nya di market itu tadi siang, di sana kan malam. Sehingga orang di sana tidur dan karya kita nggak langsung laku gitu teman. Jadi kalau upload itu usahakan di jam-jam tertentu yang market sananya itu sudah rame. Maksudnya orang-orang itu beraktivitas kerja gitu ya, sehingga kita waktu ngupload terus waktu dipublish oleh pihak reviewer di mungkin di Graphic River atau di mana. Kalau Creative Market kan enak ya, nggak ada review kecuali saat open shop aja. Nah, waktu kita rilis kemudian di sana saat rame-ramenya orang nyari, nah itu karya kita mudah ditemukan teman-teman, dan di situ potensinya besar. Dan di akun sini saya kerjanya itu sebulan teman-teman, dan kemudian menghasilkan segini itu bersih 1883. Dan kalau dirupiahkan itu lumayan cukup gede, 1883 sekitar 27 jutaan. Bayangin tuh cuma kerja sekali aja. Ya buat kita yang masih kerja freelance mungkin di Upwork atau di Fiverr atau di freelancer atau di Guru dan lain sebagainya, kita bisa menjadikan opsi untuk mengais pendapatan baru atau sumber pendapatan baru dengan berkarya. Karena freelance itu kadung rame banget, kadung sepi. Nah, itu kan waktunya daripada terbuang sia-sia, mending kita berkarya atau ikut kontes seperti di 99 Design, kemudian di desain kontes dan lain sebagainya. Nanti karyanya yang nggak menang itu dijual di market, teman-teman. Mungkin bisa di Frapik atau di Shutterstock dan lain sebagainya. Sehingga waktu kita nggak terbuang sia-sia dan bisa menghasilkan karya yang nantinya akan menghasilkan dolar untuk kita sendiri. Jadi waktu kita itu benar-benar bermanfaat lah. Jangan sampai ada waktu yang terbuang kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Misal masak di dapur, tapi ya laki masak tapi nggak semua laki nggak mau masak. Ya mungkin kalau kelaparan anak kos ya masak juga sendiri kalau menghemat. Tahapannya kayak gini teman-teman. Pertama, kalau teman-teman belum bisa apa-apa, mungkin bisa belajar membuat-buat desain ya. Kemudian kalau punya skill sedikit, langsung aja masuk ke desain contest atau ke 99 Design di bagian sini. Untuk linknya di atas ini. Jadi buat teman-teman biasanya situsnya apa? Nah itu nanya ke saya teman-teman. Padahal nggak saya sensor sehingga bisa dilihat dan diketik sendiri. Tapi mungkin ya nggak ngelihat bagian sininya sih. Nah, kalau yang satunya desain kontes, ini ada linknya teman-teman. Jadi kalau sudah, langsung aja teman-teman mendaftar ya, mendaftar di bagian get started atau login nanti dipilih register. Kalau di sini juga login nanti dipilih register. Jadi langsung dimasukin emailnya, kemudian username dan lain sebagainya sesuai kolom yang dibutuhkan. Setelah kita masuk ke sini, nah di bagian bawah kan kelihatan teman-teman kontes-kontes yang ada di masing-masing situs ini, misal bikin logo atau bikin flyer atau bikin web page design atau bikin brosur dan lain sebagainya, icon mungkin yang salah satu termudahnya. Nah, setelah kita mengikuti kontes ini kan ada yang menang, ada yang enggak. Kalau menang kan kita mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya itu kalau di 99 Design ya mungkin bisa dikatakan 200 dolaran lah. Kurang lebih kalau di sini itu ya mungkin 200 sekianan. Jadi kita bisa mendapatkan uang sekali menang itu mungkin kalau dirupiahkan 2.500.000 ke atas gitu teman-teman. Jadi kalau kita winning kita dapat uang atau dolar. Kalau kita nggak winning setidaknya skill kita meningkat. Nah,
desain yang nggak winning tadi kita bisa jual di Shutterstock kayak saya ini teman-teman. Jadi di Shutterstock itu kita jual mungkin template atau logo atau icon dan lain sebagainya. Sehingga setiap kali orang membeli karya kita itu kita mendapatkan dolar teman-teman. Dan nggak ada batasan jumlah berapa banyak orang yang beli. Jadi enak banget kerjanya itu sekali. Jadi hasilnya bisa terus-menerus kayak gitu teman-teman. Asal karyanya berkualitas kita bisa mendapatkan hasil dalam jangka panjang teman-teman. Jadi kita butuh untuk membuat kualitas, tapi untuk pemula yang penting belajar skillnya dulu, diasah skillnya di situs kontes kayak gini. Karena awal-awal dulu saya juga kayak gitu teman-teman. Karena kalau mengasah skill nggak ada daya tarik untuk memperdalam skill kita, ya biasanya kalau udah kita anggap bagus, ya udah kita nggak pengen melakukan development atau pengembangan skill kita lagi. Tapi kalau di 99 design kayak gini, itu kan ada hadiahnya. Nah, kita bisa menarget hadiah yang gede, mungkin $1.000 atau yang $2.000. Kalau web design itu bahkan bisa $5.000, teman-teman. Jadi sekali winning itu kita bisa dapat puluhan juta, bahkan hampir 100 juta. Kalau itu di sektor desain web tentunya. Ya, tergantung berapa banyak halamannya juga sih. Nah, kalau di desain kontes ini mungkin lebih recommended ya, kalau di sini tingkatnya itu agak lebih ke profesional, tapi kalau kita tujuannya mengasah skill, nggak masalah teman-teman. Pokoknya ya kita asah, kita apa namanya masuk kontes, kemudian kita lihat desain pesaing kita yang bagus itu mana. Nah itu kita coba menyetarakan karya kita dengan karya-karya desainer yang sudah profesional, sehingga kita bisa mengukur sejauh mana skill kita itu berkembang gitu teman-teman. Kalau kita nggak ada acuan kayak gitu, ya susah berkembangnya teman-teman. Kalau saya sendiri kayak gitu, jadi udah jalan semenjak duduk di bangku sekolah sih dulu waktu saya di desain kontes kayak gini ya, di situs kontes-kontes desain maksudnya. Nah, setelah beberapa tahun berjalan, sekitar mungkin setahun setengah ya atau 2 tahunan setelah skill saya mateng gitu, nah itu baru saya terjun langsung freelance teman-teman di Upwork, kemudian di Guru, kemudian di freelancer.com, di Paper House, kemudian di Fiverr dan lain sebagainya. Jadi saya libas gitulah. Ya namanya juga masih muda banget ya, karena kalau masih muda itu biasanya semangatnya tinggi banget. Apalagi dulu saya pengen motor CBR ya, CBR 150 itu, kemudian dapat saya withdraw $5.000 itu sama kakak saya, kemudian beli motor CBR baru itu 150. Saat itu saya masih remaja, bisa beli motor sendiri kayak gitu ya, namanya apa motor bagus ya apalagi di desa. Ya ya gitulah tetangga. Ya yang jelas kita kita jadikan motivasi gitu aja lah. Kita nggak perlu berpikir negatif. Kemudian ganti ke perumahan, bisa beli Ninja 250 baru juga. Waktu itu baru-baru keluar juga, mungkin setahunan ya. Kemudian bisa beli Mercy juga, Mercedes-Benz C180 tapi bekas. Tapi yang jelas dengan kerja online gini aja kita itu bisa apa namanya menghasilkan banyak dolar, ya banyak uang maksudnya. Kalau dirupiahkan gede. Dulu waktu 2011 dolar itu kisaran 8.000 9.000 kalau nggak salah, kalau nggak salah ingat ya. Kemudian sekarang itu 14.000 sekian teman-teman. Mana tadi ya? Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalau dulu saya waktu beli motor CBR nge-withdraw $5.000, seingat saya itu 30 jutaan dapatnya. Dan sekarang 72 jutaan. Kalau kita kerja pakai ya maksudnya gini aja. Kalau kita gajinya dolar, kalau dulu 2011 $5.000 itu 33 jutaan atau 35 jutaan kalau nggak salah ingat waktu saya beli CBR itu, dan sekarang $5.000. Jadi naik dengan otomatis 72 juta, jadi 72 juta, ya hampir 2 kali lipat. Jadi penghasilan kita itu dalam bentuk dolar dan akan meningkat pada nominal rupiah apabila dolar mengalami kenaikan. Ya bisa dilihat sendiri lah dulu tahun 90-an dolar berapa, sekarang dolar berapa. Dicek aja di berita-berita atau di Google atau di mana. Teman-teman kalau udah lihat mungkin akan lebih apa ya, lebih semangat lagi untuk mencari penghasilan dalam bentuk dolar di internet. Nah, oke lanjut. Kita masuk ke Shutterstock. Nah, di Shutterstock ini adalah salah satu rekomendasi saya untuk pemula karena untuk upload itu masih tergolong sangat mudah banget, teman-teman. Apabila teman-teman punya HP yang bagus, bisa jepret-jepret foto mungkin binatang kecil atau pemandangan di sawah, di kebun dan lain sebagainya.
atau ya mungkin menggunakan kamera makro kalau punya kamera mirrorless atau DSLR, sehingga bisa mendapatkan gambar yang memukau. Bisa dijual di Shutterstock ini teman-teman, dan di Shutterstock ini cukup cepat juga pendapatannya apabila karya kita memang sudah memiliki kualitas yang bagus dari segi ya segi apapun lah. Dan untuk masalah riset, teman-teman bisa melihat video saya yang berjudul, karena sudah saya buat dulu untuk cara riset dan karya yang laku-laku di Shutterstock itu, judulnya kalau nggak salah ini nih, yang kerja dari rumah cocok untuk semua. Yang judul untuk thumbnailnya itu kerja dari rumah menghasilkan 949,69, paling cocok untuk kita semua. Di situ ada cara, tips, dan bukti pembayaran juga, karena di video ini saya mencairkan pembayaran saya juga ya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar optimasinya, itu sudah saya buat juga di video yang berjudul ini, cara saya menghasilkan 90 jutaan tanpa modal. Di video ini teman-teman akan belajar optimasinya. Memang agak panjang videonya, 19 menit lebih 16 detik, tapi setidaknya proses belajar itu nikmat teman-teman. Dan untuk yang pemula banget mungkin bisa di Shutterstock ya, tapi modalnya itu ya mungkin kalau HP kameranya harus bagus, dan kita jepret-jepret foto itu ya setidaknya kualitasnya juga harus setara kayak fotografi profesional, sehingga karya kita bisa di-approve. Karena kalau asal-asalan enggak semuanya di-approve teman-teman, tapi kadang-kadang di-approve juga di Shutterstock ini. Dan yang berikutnya itu bisa di Freepik teman-teman. Di sini kita juga bisa jualan vektor atau foto, PSD, dan koleksi-koleksi kayak template-template itu banyak banget di sini. Jadi ada dua situs ini, tapi keduanya ini agak berbeda. Kalau Shutterstock untuk approve-nya itu jauh lebih mudah. Kalau untuk Freepik tergantung kualitas kita. Kalau kita sudah upload 20 karya kita kemudian di-approve, nah di situ ya pintu awal kita masuk di Shutterstock, atau pintu awal untuk sukses di maksud saya di Freepik bukan Shutterstock ya. Kalau di Shutterstock ini tadi kita nggak perlu terlalu berkualitas, nggak perlu. Tapi kalau berkualitas banget itu enak. Karena apa? Karya yang kita jual di Shutterstock ini bisa kita jual juga di Freepik. Jadi dua kali pemasukan dengan sekali berkarya. Bisa juga dijual di Dreamstime, kemudian atau di The Non Project dan lain sebagainya. Sehingga satu karya yang berkualitas tadi bisa kita jual di berbagai market, dan hasilnya karena berkualitas mungkin akan maksimal teman-teman, ketimbang kita buat asal-asalan. Biasanya pengalaman saya pribadi seperti itu teman-teman, berkualitas, kemudian kita jual di beberapa market, dan hasilnya itu bisa memuaskan. Oke teman-teman, di video berikutnya kita akan langsung praktek berkarya, membuat karya, kemudian kita upload di Shutterstock ya awal-awal. Jadi teman-teman yang masih pemula bisa memantau video lanjutan nanti apabila tertarik untuk mencari dolar di Shutterstock. Karena ya kalau kita modal HP, tapi HP yang bagus ya, yang kameranya bagus, dan opsi lain membuat vektor, template, dan lain sebagainya untuk dipasarkan di Shutterstock. Jadi nanti akan mendapatkan dolar dari karya-karya yang di-download oleh buyer di luar negeri sana. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya di channel Handoko PS, barangkali ada video tutorial yang belum teman-teman tonton, sehingga bisa teman-teman tonton dan mendapatkan manfaat dari video yang saya buat tersebut. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.